Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, sosok King Faas, putra Fairuz Arafik dari pernikahannya dengan Gali Ginanjar sejak kemunculannya di jagat hiburan semakin menyita perhatian publik. Selain tampan, King juga fasih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di usianya yang baru 5 tahun, King bisa menjadi panutan yang baik untuk anak-anak sebayanya. Seperti dalam kanal YouTube milik The Sungkar yang diunggah berikut ini. Bersama Adam Al-Fatih, anak sulung Shiren Sungkar dan Teguh Wisnu, King membaca ayat suci Al-Quran. King dan Adam saling sambung membaca Quran surat Abasa dari ayat 1 sampai 26. Berikut aksi dua bocah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ayo, dia. Ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru wa tanfa'u dzikra amma man istaghna wa anfalahu tasadda. Jangan ngelawak, makan. Ma'alaika 'alla yazakka fa'amman Bapak kan belajar ya. Wa yakhsha wa anta anhu talaha kalla inna tadhkira wa ma sya'a zakara fi sufin mukarramah marfu'atin mutahharah kiramin bi aidi safarah. Baru kiramin. Kiramin bararah Kutilal insanu ma akfarah Min ayyi syai'in khalaqah Min nutfatin khalaqahu faqaddarah Thumma as-sabila yassarah Thumma amatahu fa'aqbarah Thumma idza sya'a ansyarah Kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Demikianlah aksi dua bocah yang lucu dan menggemaskan itu. Secara fasih tanpa terjeda, lupa sekalipun keduanya saling bersaut-sautan membaca salah satu ayat dalam Al-Quran. Lantunan pertama dibacakan. Shiren pun sempat dibuat kagum dengan aksi putra sulungnya itu karena kemampuan membaca Adam tidak fasih seperti saat membaca bersama King Faas. Bukan hal mudah bagi Fairuz dan Sony Septian mendidik cucu pedangdut legendaris Arafik hingga fasih membaca Al-Quran. Semuanya jalan hidup yang dilalui mereka butuh perjuangan panjang. Nah kalau aku lihat kan anak Masya Allah banget ya. Masya Allah banget, artinya kan kalian sangat berhasil ya. Dan yang bikin aku juga amazed nih, Sony kan sebagai ayah kandung tapi bisa segitu nyayanginnya. Itu gimana sih, awalnya itu berat gak sih? Ya awalnya pasti berat karena kan tiba-tiba nikah Allah langsung kasih bonus gitu kan. Anak umur segitu gitu, 3 tahun mau 4 tahun. Gimana caranya nih gitu kan, mana pertama harus belajar untuk menjadi suami yang baik dulu, tiba-tiba harus menjadi ayah yang baik juga gitu. Sambil belajar, sambil cari-cari tahu ilmu parenting, ke seminar-seminar juga ya. Terus banyak nanya sama yang lebih berpengalaman gitu kan, jadi akhirnya tahu. Dan sedikit banyaknya juga aku punya hampir bisa dibilang kisah yang sama lah sama Fas. Dulu aku tumbuh juga dari anak yang seperti itu juga gitu. Jadi makanya aku sering banget bilang kalau aku tahu banget apa yang dia rasain, aku tahu banget apa yang dia butuhin gitu. Jadi ya udah apa yang aku kasih, ya udah berusaha ngasih yang terbaik selayaknya memang seorang
suami, seorang ayah kepada anak-anaknya gitu. Nggak akan bisa kalau nggak belajar atau ketemu orang-orang yang tepat sih. Mungkin kalau aku ada di pergaulan yang salah juga nggak mungkin bisa sampai seperti ini juga gitu. Nah, alhamdulillah nih abang dikasih banyak sama Allah. Terus kalau misalnya sekarang nih di Indonesia, di dunia nih lagi mengagung-agungkan kalau good looking is everything gitu kan. Ada lagi pesan yang aku sampaikan, kalau abang harus ingat juga good akhlak, good iman itu tiada tandingnya gitu. Aku bilang kayak gitu. Maka dia kayak dia mulai ngerti gitu. Terus kalau misalnya abang kalau dipuji orang jawabnya apa? Masya Allah, terima kasih gitu. Jadi maksudnya biar dia paham gitu. Karena apa yang dia dapat saat ini nggak semerta karena Allah ngasih kelebihan dari fisiknya gitu. Tapi aku ingetin lagi, kamu tahu nggak kenapa kamu disayang sama Allah? Karena kamu ngaji gitu. Karena kamu sholat, karena kamu doa sama Allah. Jadi Allah tuh ngabulin doa-doa kamu. Coba kalau kamu nggak ngaji, kamu nggak sholat, belum tentu bang. Kegagalan rumah tangga yang pernah dialami Fairuz bersama Gali Ginanjar membuat Fairuz sempat trauma untuk menikah lagi. Namun lewat doa-doa yang dipanjatkan kepada Sang Maha Kuasa, Tuhan memberikan jodoh terbaiknya dengan hadirnya Sony Septian di kehidupan Fairuz bersama King Faas yang saat itu masih berusia 3 tahun. Ia bermohon jodoh yang datang padanya menjadi pasangan hidup yang baik dan setia sampai seumur hidup. Pastilah, karena kan takut sampai gagal lagi, nggak mau sampai gagal ya. Karena kan apapun alasannya, aku yakin semua perempuan tuh kan pasti pengennya itu menikah seumur hidup sekali gitu. Tapi kita kan nggak bisa tahu endingnya kayak gimana, semua kan ada di tangan Allah nih gitu. Nah waktu pas ketemu sama dia ini juga ngajak aku nikah aja, sampai dari ngedeketin sampai nikah tuh ya udah, sekarang tuh udah, dulu mungkin nggak kayak sekarang ya gitu. Jadi apa tuh ngelibatin Allah aja. Waktu pas dia ngelamar, aku minta izin untuk jawab setelah aku umroh dulu, pengen berdoa langsung di sana sama Allah gitu. Minta di situ sujud, udah semua rasa yang ada tuh aku tumpahin di situ. Pengen bahagia, nggak pengen kayak gini lagi gitu. Akhirnya dijawab sama Allah. Ternyata Sony yang datang ke kehidupan akhirnya buat aku sama Fas tuh punya kesempurnaan gitu loh. Fas punya sosok yang dia nggak ada. Kadang kan tadinya aku jadi dua gitu loh, dua posisi sekaligus gitu. Dan akhirnya Allah jawab. Aku bilang kalau memang dia bukan jodoh terakhir aku, ya Allah lebih baik nggak mau sampai gagal lagi, kasihan anak aku gitu. Tapi kalau memang dia adalah jodoh terakhirku, deketin gitu. Dan sama Allah dideketin, prosesnya dipercepat semuanya sama Allah. Alhamdulillah sampai sekarang dikasih kebahagiaan yang luar biasa banget. Karena itu dia sih sebenarnya kuncinya, memang ternyata tuh bukan kita curhat ke orang ya, tapi curhatnya ke Allah, mintanya sama Allah, dapatnya juga dikasihnya sama Allah sesuai keinginan kita gitu loh. Ada momen dalam hidup Fairuz yang tidak bisa ia lupakan sampai saat ini. Namun kehadiran King Faas yang setia menemaninya dalam kehidupan Fairuz semakin menambah semangat bagi ibu 3 anak itu. Semua masalah seolah hilang. Bahkan dalam keterpurukan pasca bercerai dari Gali Ginanjar, Fairuz sempat merasa minder dan tidak mau bergaul dengan teman-teman sesama selebriti. Kamu pernah ada masa lalu lah ya, yang bikin kamu tuh lumayan berjuang banget lah untuk besarin Fas gitu sih. Apa sih momen yang paling kamu tuh nggak pernah bisa lupain sebelum posisi kamu yang sekarang gitu loh? Momennya tuh sempet bingung, kacau, kayaknya semua perasaan tuh udah nggak jelas gitu. Saat itu tuh nggak jelas, karena cuma berdua aja, ditambah harus menghadapi permasalahan yang ujian yang Allah kasih luar biasa saat itu gitu. Sebagai manusia mencernanya, karena aku manusia biasa ya gitu, jadi kayak mencernanya tuh nggak langsung bisa terima semuanya gitu, kayak bingung, kacau, perasaan kacau, tapi harus kuat setiap melihat anak. Ternyata memang mungkin setiap jalan yang udah ada nih, kayaknya aku mikir gini, kok aku dikasih masa kayak waktu itu tuh sempet takut gitu ketemu teman-teman tuh, takut malu, kayak kalau ke pergaulan tuh takut ditanyain, sampai kayak gitu rasanya tuh, ntar gue ditanyain ini, gue jawab kayaknya nggak siap deh, malu deh gini-gini, sampai kayak gitu. Tapi akhirnya itu dia, dikuatin sama suami, dikuatin ngeliat anak-anak, itu udah kayak
sumber kekuatan bisa jadi kayak sekarang saat ini kayak gitu. Aku tuh kadang mikir ya, maksudnya akhirnya menyadari bahwa Allah sebegitu baiknya gitu sama aku, sampai permasalahan yang ada di dalam hidup tuh ternyata Allah kasih ada sesuatu diselipin biar kita tuh kuat gitu loh. Jadi nggak benar-benar bikin aku akhirnya mau terpuruk tapi diselamatin gitu. Dan akhirnya aku tuh kayak ngerasa bahwa bersyukurnya luar biasa gitu, Allah kasih kekuatan yang luar biasa gitu, karena itu perjalanannya tuh benar-benar nggak mudah sama sekali kan gitu loh untuk ngadepin itu semua. Jadi ya apa ya, kayak ngerasa bahwa apa yang sekarang aku dapat itu hadiah Allah yang luar biasa sih gitu. Itu hadiah Allah yang luar biasa sih gitu. Nggak disangka-sangka gitu kan, kayak punya cita-cita seorang ibu yang aku ngerasa bahwa aku masih banyak kurang. Pengen anaknya bisa jadi agamanya lebih baik. Terus apa yang aku nggak punya, aku pengen anakku kayak yang aku nggak punya, agamanya baik gitu. Dan akhirnya kayak sama Allah diciptain, karena kalau Allah nggak ngizinin nggak akan bisa gitu. Dan itu tuh kayak, makanya aku kalau lagi duduk sama dia tuh ngerasa kayak luar biasa ya Allah ngangkat derajat keluarga kita. Ternyata tuh maksudnya kayak kasih sayang yang Allah kasih tuh nggak semuanya berbentuk yang kita mau, tapi sekalinya bukan yang kita mau dikasihnya lebih dari yang kita mau. Itu tuh luar biasa banget gitu. Ya, kita kan awal nikah tuh punya list-list apa aja nih yang pengen kita capai gitu kan, gitu. Kita bikin banyak, terus kita nggak sadar tiba-tiba terakhir kita lihat, ya Allah ini banyak banget yang udah dicontreng gitu. Ya Masya Allah, aduh masih ada tinggal dikit, tapi ya Allah dari banyaknya itu kayak ke semua kecontreng, kayak ya Allah maha baik banget gitu, kayak dikasih semuanya gitu dan mudah gitu dalam waktu singkat bisa. Dia suka nanya, di dalam Islam tuh kayak gini boleh nggak? Karena aku selalu kasih tahu ke dia bahwa abang inget, kalau abang, aku selalu ingetin berkali-kali, nggak pernah bosan. Dan untungnya anaknya nggak pernah bilang aku bosan denger itu, nggak pernah. Abang inget ya, kalau abang kejar akhirat, dunia ngikutin abang. Jadi apapun yang abang minta, kalau abang cinta banget sama Allah nomor satu, mami nggak minta abang cintai nomor satu itu mami, Allah dulu. Kalau abang cinta Allah nih nomor satu, pasti abang tahu bagaimana abang mencintai orang tuanya dan orang-orang di sekelilingnya. Oh gitu ya mami, iya. Jadi dia seneng tuh kalau diajak ibadah tuh dia.